Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai semuanya. Teman-teman, pernah nggak kalian ada masalah dengan utang? Utang. Jadi barusan ada teman saya yang kontak saya minta saran terkait tentang hutang. Jadi dia meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang dan orang tersebut sudah ditagih, tetapi tidak ada respon, dan juga dia sangat butuh uang tersebut. Teman-teman, hal itu hampir semua orang alami, termasuk saya juga. Tapi bagaimanapun juga kalau ada teman-teman yang mempunyai sangkutan utang piutang dengan seseorang, siapapun itu, bayar. Saya bilang bayar. Karena kenapa? Itu akan kembali kepada kita. Nggak tahu kapan kita akan kehilangan uang, sejumlah uang tersebut, atau bahkan bisa lebih, karena ada nilai tambah di sana. Jadi ini adalah sebuah cerita yang memang dulu saya pernah ada utang juga sama orang. Memang ketika kita meminjamkan uang atau kita dipinjamkan uang, artinya di sana yang bermain adalah sebuah kepercayaan. Saya ulangi lagi, yang bermain adalah sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu bagaimanapun juga harus kita jaga. Saya bilang harus kita jaga apapun yang terjadi. Jangan pernah lari dari tanggung jawab tersebut. Jangan pernah lari dari tidak mau membayar utang sehingga kabur entah kemana. Ada sebagian orang atau orang-orang yang bertahan ketika dia ditagih, mereka emosi, mereka marah. Seharusnya kan ini tanggung jawab di mereka. Mereka ketika meminjam harus mengembalikan. Tapi kenyataannya banyak yang memang sengaja pura-pura lupa, sehingga ya utang tersebut mereka pikir lunas, atau bahkan yang mengutang itu, yang memberikan hutang itu karena sudah malas nagih, mungkin udah sekali, dua kali, tiga kali, mungkin lebih lah daripada 10 kali menagih, ternyata tidak ada hasil, mereka akhirnya sudahlah, malas juga nagih. Nah, ini yang bahaya. Saya bilang ini yang bahaya. Jadi saya ingin cerita sedikit. Ada dulu pernah saya memberikan pinjaman kepada seseorang, dan sampai sekarang pun saya jujur aja sempat tidak ikhlas juga. Tapi setelah mendengar ceritanya, dulu tidak ikhlas. Saya bilang orang tersebut sudah meninggal, dan tiba-tiba saya di rumah seperti kedatangan orang tersebut. Tapi saya tidak dia cuekin sama saya. Ini orang ngapain sih datang ke mimpi? Saya bilang, ini kok auranya kok dia datang. Itu 2 kali dia datang, dan hingga akhirnya tanpa disengaja saya ketemu dengan istrinya. Wah, pas banget nih ketemu. Wah, saya tagih dong utang saya yang dulu. Ternyata jawaban si ibu adalah, dia bilang begini, tahu nggak, Pak Ade itu meninggal, Pak. Dia bilang itu. Kapan meninggalnya? Saya langsung shock lah. Berarti tuh kemarin yang datang ke rumah saya itu berarti rohnya, berarti. Saya bilang gitu. Tahu nggak, Bude? Itu Pak Ade itu datang 2 kali ke tempat saya.
Saya tidak tahu artinya apa, maksudnya apa, karena saya masih ada rasa ya itu uang saya bilang begitu, yang ditipu, yang dipinjam, harusnya kan dibalikin. Ya itu saya nggak ikhlasnya di sana. Dan ternyata memang benar bahwa ketika kita hidup di dunia ada utang piutang dengan orang, itu memang harus dibalikan uang tersebut. Dan ini cerita nyata yang saya dapatkan. Itu yang poin pertama. Yang kedua adalah nah solusi, saya bilang solusi untuk teman-teman yang mengutangi, saya bilang yang mengutangi. Kalau teman-teman ada yang mengutangi, kalian tagih sampai 3 kali. Ketika sampai 3 kali dia tidak bayar, kalian WA dia, berikan ultimatum atau somasi. Isi somasinya seperti ini: saya berikan kamu waktu 1 kali 24 jam untuk mengembalikan uang saya. Saya ulangi, saya beri kamu waktu 1 kali 24 jam untuk mengembalikan uang saya. Apabila dalam kurun waktu 1 kali 24 jam kamu tidak mengembalikan uang saya, maka saya akan berdoa kepada Tuhan saya. Semua rezeki atau keberuntungan yang seharusnya kamu dapatkan itu akan lari ke saya. Semua rezeki dan keberuntungan yang seharusnya menjadi hak saya itu akan kembali kepada saya. Ketika 1 kali 24 jam sudah berlalu, kalian bilang amin. Berarti kamu menyetujui bahwa rezeki kamu, keberuntungan kamu itu akan menjadi milik saya. Dan percayalah, saya bilang, dan percayalah, kalian akan beruntung, saya bilang. Kalian akan beruntung, entah rezeki kebuka dari mana. Tiba-tiba kalian sedang usaha, dilancarkan usahanya. Tiba-tiba kalian ada proyek, tiba-tiba kalian bertemu teman, minta tolong hal yang mudah dia membayar, atau kalian bekerja, kalian dapat tips. Nah itu merupakan salah satu keberuntungan yang seharusnya milik orang yang kamu berikan hutang, itu menjadi milik kamu, dikembalikan dengan cara seperti itu. Itu yang sering terjadi, saya bilang. Itu yang sering terjadi. Saya merasa hidup saya kok santai, hidup saya kok lancar rezekinya. Itu yang saya lakukan. Dan puji Tuhan, sampai detik ini pun saya bilang bahwa nyari uang itu gampang. Itu yang selalu saya katakan. Ketika saya juga dalam keadaan buruk, saya percaya kok saya akan bisa bangkit. Itu yang selalu katakan. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun berada, jika kalian ada yang memberikan hutang dan sulit nagihnya, buat seperti itu dan aminkan. Percayalah, saya bilang percaya, itu akan kembali kepada kalian. Rezeki kalian itu akan mudah kalian dapatkan. Karena kenapa? Energi yang seharusnya dimiliki orang lain itu pindah ke kalian. Rezeki yang seharusnya milik mereka itu pindah ke kalian. Dan itu harus kalian sadari, saya bilang. Itu harus kalian sadari, dan kalian akan merasakan sesuatu hal
energi yang berbeda. Kalian akan merasakan energi yang berbeda. Dan percayalah, saya sudah melakukan itu. Jadi untuk teman-teman semua yang ada utang, silakan dicoba. Itu salah satu trik saya untuk menenangkan dan mengikhlaskan hati saya. Demikian cerita sahabat kehidupan. Salam sahabat kehidupan.